Ya, saudara, jelang digelarnya debat ketiga pada malam nanti. Kami hadirkan survei terbaru elektabilitas ketiga pasangan Capres-Cawapres. Liputan 6 SCTV bersama Indikator Politik menggelar survei elektabilitas Capres-Cawapres usai digelarnya debat kedua. Survei ini digelar pada periode 25 hingga 27 Desember 2023 dengan responden sebanyak 1.223 orang. Survei digelar dengan tingkat kepercayaan 95% dan standar error 2,9%. Hasil survei berdasarkan simulasi 3 paslon, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan memperoleh 46,9% suara. Di bawahnya ada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 23,2%. Nah, di posisi paling bawah ini ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan memperoleh 22,2% suara. Sementara sebanyak 7,6% suara menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Jumlah ini bisa jadi rebutan ketiga paslon Capres-Cawapres untuk menambah perolehan suara mereka nantinya. Debat jadi salah satu cara untuk meyakinkan para pemilih ini. Kemudian survei elektabilitas berdasarkan simulasi 2 paslon antara Anies Muhaimin dengan Prabowo Gibran. Hasilnya Prabowo Gibran unggul dengan 59% suara berbanding 28,4% suara yang diperoleh Anies Muhaimin. Sementara sebanyak 12,7% suara menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Lalu jika dibandingkan dengan pasangan Ganjar Mahfud, paslon Anies Muhaimin lagi-lagi memperoleh suaranya kalah. Anies Muhaimin memperoleh 39,9% suara, sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebanyak 42,2% suara. Nah, 17,9 suara ini menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Terakhir, ini paslon Prabowo Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud. Hasilnya Prabowo Gibran memperoleh 58,2% suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 28,3% suara. Sebanyak 13,5% suara menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian kita lihat pergerakan elektabilitas ketiga paslon sejak Juli 2022 sampai 25 dan 27 Desember 2023. Pada Juli 2022, Ganjar yang kala itu belum dipasangkan dengan Mahfud MD mengungguli kedua capres lainnya dengan perolehan suara 29,6% suara. Lalu disusul dengan Anies yang juga belum dipasangkan dengan Muhaimin yang memperoleh 28,6% suara. Di posisi terbawah ini ada ada Prabowo yang belum juga dipasangkan dengan Gibran dengan 24,6% suara. Kemudian kalau kita geser pada Januari 2023, elektabilitas Ganjar melesat hingga 36,3% suara. Suara Anies turun menjadi 24,2% suara dan Prabowo juga turun dengan 23,2% suara. Di Juli 2023, suara Prabowo melesat mengungguli Ganjar dan juga Anies dengan 35%. Di bawahnya kita lihat ini ada Ganjar dengan 32,2% suara dan Anies dengan 21,4% suara. Kita berlanjut ke bulan Oktober 2023. Ketiga capres ini sudah dipasangkan dengan para cawapresnya. Hasilnya kita lihat Prabowo Gibran ini memperoleh 35,9 suara. Lalu kita lihat pasangan Ganjar Mahfud dengan 26,1% suara dan Anies Muhaimin dengan 19,6% suara. Dan yang terakhir kita lihat di survei terakhir ini pada periode 25 hingga 27 Desember 2023. Suara Prabowo Gibran makin melesat naik ke 46,9%. Terjadi pergeseran di posisi kedua. Anies Muhaimin naik menjadi 23,2% suara dan terakhir ini Ganjar Mahfud dengan 22,2% suara. Menarik kita simak tren elektabilitas selanjutnya. Apakah debat ketiga nanti malam bisa membuat posisi elektabilitas ketiga paslon ini menjadi berubah?
Ya, saudara, berikut cuplikan dialog dalam Liputan 6 Talks yang membedah hasil survei Liputan 6 SCTV dengan indikator politik. Dialog lengkapnya bisa disaksikan di akun YouTube Liputan 6 SCTV. Untuk ditampilkan bagaimana hasil simulasi 3 pasangan nama. Mas Burhan ini, ranahnya Mas Burhan. Silakan Mas Burhan. Ya, ini survei akhir Desember menunjukkan dinamika elektoral di antara 3 paslon. Secara umum Prabowo masih unggul, tetapi belum mencapai 50% plus 1, seperti yang disuarakan oleh Kodari misalnya. Jadi belum. Bahkan kalau kita lihat data tren, sebenarnya elektabilitas Pak Prabowo sudah mengalami stagnasi. Satu bulan setengah. 4546 selama 1,5 bulan terakhir. Artinya belum ada satu gebrakan yang membuat Pak Prabowo bisa menang 1 putaran. Meskipun peluangnya ada, saya tidak menutup kemungkinan itu ya. Tetapi kalau kita lihat 1,5 bulan terakhir, angkanya di angka 45-46%. Nah, yang menarik justru perebutan di peringkat kedua. Jadi survei SCTV dengan indikator ini menunjukkan ada perubahan peringkat, meskipun selisihnya dalam margin of error. Tetapi sebelumnya kan dalam survei-survei indikator atau banyak survei yang lain, itu Amin selalu diletakkan di posisi ketiga. Dan ini ada pergerakan di mana pasangan Anies Gus Muhaimin mulai merangkak naik, menyalip Mas Ganjar, meskipun secara statistik tidak signifikan bedanya. Artinya Mas Ganjar bisa juga disebut di peringkat kedua, kita tidak tahu persis, tapi secara absolut Mas Anies dan Gus Muhaimin sedikit di atas. Dan lagi-lagi ini menjadi krusial, karena satu yang bisa kita diskusikan adalah kalau tidak terjadi 1 putaran, siapa yang menemani? Itu dia. Nah, secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul antara Anies sama Mas Ganjar. Kalau masih seimbang secara statistik. Jadi kita tidak tahu siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Yang pasti, kalau terjadi putaran kedua, Pak Prabowo lolos. Cuma siapa yang menemani, itu masih alam bisawab. Jadi kita masih tunggu 1 bulan ke depan. Nah itu angkanya tuh lihat stuck kan ya Pak Prabowo. Jadi ada kenaikan tajam, terutama pasca pendaftaran Prabowo Gibran di KPU ya. Itu yang saya cerita kemana-mana. Saya termasuk orang yang tidak setuju keputusan MK ya. Don't get me wrong. This is my opinion gitu ya. Tetapi secara fakta memang ada peningkatan suara Prabowo Gibran setelah didaftarkan ke KPU. Dan itu limpahan dari basis pendukung Pak Jokowi non-PDIP. Yang lari ke Pak Prabowo karena Mas Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo. Saya ingin minta pendapat ke Pak Bobi. Elektabilitas paslon 02, Pak Bobi, itu dinilai sudah stuck, sudah mentok begitu. 1,5 bulan, 45-46, tidak bergerak naik. Tanggapan Anda? Ya, memang itu secara statistik bisa ditunjukkan dari dalam beberapa survei, tapi tetap trennya itu naik. Dan salah satu yang mungkin kita akan lakukan ke depan adalah linearitas. Apa itu linearitas? Itu adalah salah satunya kan besok itu kan ada pileg dan pilpres. Paling utama adalah memastikan kesoliditan partai-partai pendukungnya, sehingga suara partai dan juga suara Prabowo Gibran itu benar-benar semuanya linier. Setelah linier, yang non partai pendukung itu masuk, itulah yang kita usahakan di dalam debat-debat berikut, menyampaikan misi dan visi, dan juga tentunya programatik ini bisa diyakini itu bisa dilakukan, dan juga bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah yang paling terpercaya dan juga paling realistis programnya. Itu kiranya. Jadi ada 2 hal tersebut yang kita lakukan dalam 35 hari ke depan ini. Tapi dengan 35 hari ke depan ini Anda yakin betul-betul bisa menaikkan sampai dengan 50+1? Karena yang digaungkan kan 02 optimis banget tuh 1 putaran. Ya, ikhtiar itu kan pasti harus lah. Namanya juga kita target, kita pasti ikhtiar sekali putaran. Maksudnya kita ingin 35 hari ini kita bisa sekali putaran. Nah, yang dilakukan adalah kinerja-kinerja elektoral di tingkat grassroots. Karena kalau misalkan kita mensurvei, ya itu tadi kan ada beberapa tren yang tadi disampaikan Mas Burhan itu naik tapi belum tinggi. Nah, kita akan mencari di mana wilayah elektoral tersebut yang kita bisa membuat itu bisa menjadi sekali putaran.